untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Telah tergabung juga Frits Edward Siregar dari tim hukum dari pasangan 02 ya, melalui sambungan Zoom. Bang Frits, gimana Anda menanggapi kesaksian dari ahli Fran Magni Suseno soal bansos yang dianalogkan sebagai pencurian? Pertama-tama kalau kita berbicara mengenai pencurian, kan pencurian itu kan dilakukan sesuatu tanpa disetujui oleh yang berhak. Dan kalau kita mengacu bagaimana proses yang terjadi, bansos itu kan merupakan program pemerintah, perintah konstitusi, perintah undang-undang yang sudah disetujui oleh partai politik melalui DPR, yaitu lembaga perwakilan kita semua. Dan seberapa jumlahnya itu kan juga sudah disetujui oleh DPR. Presiden atau pemerintah tidak dapat mempergunakan anggaran tanpa ada persetujuan dari DPR. Tinggal kemudian administrasinya, pengadministrasiannya, siapa yang dapat melaksanakan bansos. Dan sebenarnya saya mengatakan bahwa bansos ini kan merupakan satu bagian kecil dari apa yang dimaksud dengan perlindungan sosial. Ada subsidi, ada juga BPJS Kesehatan, ada juga PIP, ada PKH. Dari 493 triliun untuk tahun 2024 yang dikelola oleh Menteri Sosial itu sebanyak 81 triliun, hampir 400 lebih itu tidak dikelola oleh Kementerian Sosial. Begitu Pak. Oke, baik. Prof. Sigit Rianto, kalau Prof. Sigit lihat dari kesaksian Fran Magni Suseno yang menyebutkan soal bantuan sosial, apa yang Anda baca Prof. Sigit? Baik, terima kasih Mas Budiman. Jadi begini, kalau soal dinamika di sidang dan hal teknis hukum, saya kira itu sudah dibicarakan oleh para mantan hakim dan para lawyer yang mewakili kontestan pemilu kami. Tapi kami ingin melihat posisinya dari sudut pandang akademisi atau intelektual yang dalam tanda petik memang pada akhirnya harus terlibat dalam situasi ini. Pertama adalah karena memang dari sudut pandang kami kita melihat apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Ada populis legalism, ada abusive legalism, yang itu semua adalah kita saksikan bersama dan menjadi bagian dari kepedulian para akademisi yang mengajukan amici curiae ini. Nah, sekarang saatnya kalau kita melihat situasi seperti yang tadi saya gambarkan, maka yang kita harapkan adalah hal ini bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena suka atau tidak suka, Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari atau pihak yang berkontribusi terhadap kerusakan ini. Kita bisa tahu bahwa dari apa yang sudah diputuskan sebelumnya, kemudian lembaga penyelenggara pemilu KPU dan yang lain-lain, ada cacat moral, cacat etika di sana. Nah, sekarang saatnya kesempatan itu adalah harus dimanfaatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan melihat bahwa proses maupun hasil dari semuanya itu menunjukkan bahwa substansi hukum, reason behind the existing law, maupun institusi yang diharapkan oleh publik, oleh masyarakat, itu menjadi institusi yang membanggakan, justru menimbulkan distrust, keraguan-keraguan. Nah, ini adalah kesempatan bagaimana Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nalar, menjaga nurani, dan menjaga keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Karena itu adalah mandat yang diamanatkan dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, berbagai bukti teknis hukum yang disampaikan oleh saksi ahli maupun oleh para pihak yang berkontestasi itu menjadi bagian dari apa yang memang harus dipertimbangkan oleh para hakim, di samping tentunya adalah pandangan-pandangan dari amici curiae yang di situ juga mengidentifikasi berbagai persoalan yang secara teknis maupun secara substantif
sangat membantu bagi para hakim di Mahkamah Konstitusi. Oke. Saya kira itu kan. Baik, Prof. Sigit. Prof. Tulis, kalau tadi Romo Magnis keras ya berbicara dalam sidang mahkamah, bicara soal pork barrel, bicara soal mafia dan lain sebagainya. Apa yang Anda baca sebenarnya dari kesaksian Romo Magnis di sidang Mahkamah Konstitusi? Ya, Romo Magnis itu mengkonseptualisasi begitu banyak peristiwa, fenomena di dalam suatu rangkuman menurut saya yang sangat cantik ya. Tapi saya boleh jawab gini juga nggak, mau menyambung Prof. Sigit tadi ya. Dalam rangka reformasi hukum ke depan, sebenarnya tuh hari ini yang terjadi adalah globalisasi hukum. Jadi bukan hanya globalisasi dalam bidang ekonomi di mana terjadi pertukaran barang dan jasa yang begitu masif. Dalam ruang globalisasi hukum itu terjadi pertemuan antara berbagai sistem hukum dari berbagai arah menuju ke berbagai arah ya. Jadi kita itu sebagai warga global sekarang ini disatukan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip utama, yaitu penghormatan kepada kemanusiaan, jadi hak asasi manusia. Yang kedua adalah good governance. Jadi tuh seluruh dunia juga melihat bagaimana negara-negara itu menjalankan pemilunya, menegakkan demokrasinya, negara hukumnya gitu ya. Dan juga dalam bidang lingkungan. Nah, bagaimana terjadi globalisasi hukum itu? Tidak hanya melalui ratifikasi, jadi delegasi dari berbagai negara berkumpul di PBB, melahirkan konvensi-konvensi dalam berbagai bidangnya tadi saya sebut, lalu diedarkan ke berbagai negara lagi, diratifikasi sehingga konvensi internasional menjadi hukum kita. Tapi yang kedua, melalui amicus curiae ini adalah suatu juga yang diadopsi di Indonesia gitu. Ya, jadi menurut saya ini kita lihat aja ke depan ini mau nggak kita terbuka terhadap ini semua gitu. Karena kalau kita nggak mau nggak bisa dihindari juga terjadi itu sudah. Bahwa kita sekarang ini situasinya adalah borderless state, borderless law. Karena seluruh dunia prinsip-prinsip keutamaannya itu sama gitu. Melihat good governance ini, melihat soal-soal hak asasi manusia dan lingkungan gitu. Baik, oke. Prof. Hamdan. Jadi kalau dilihat saksi dari 01 Faisal Basri, ya ahli dari 01 Faisal Basri juga menunjukkan pork barrel politics sebagai ya upaya untuk membeli sebetulnya ya, membeli